perkenalkan, saya Anya Bertago'o, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menampilkan video bimbingan klasikal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Oke, jika kabarnya baik, puji Tuhan. Oke, jadi baik. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa dulu. Ayo, silakan. Ya, silakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Sherlyn yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai bimbingan kita hari ini, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Oke, bagus sekali. Hari ini Ibu harap agar kehadiran kalian tetap seperti ini ya, tetap hadir. Bukan hanya dengan Ibu saja, tapi mata pelajaran apapun itu Ibu harap kalian harus hadir. Ibu sangat apresiasi dengan kehadiran kalian hari ini. Mungkin masih ada yang ingat dengan penjelasan Ibu mengenai materi minggu lalu. Ya, coba berikan review. Coba kita mereview kembali siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu. Ya, betul sekali. Dan ini minggu Ibu sudah memberitahukan dari minggu lalu bahwa ini minggu kita akan melakukan bimbingan dengan materi motivasi belajar di masa pandemi. Ya, masih ingat kan Ibu sudah memberitahu minggu lalu? Ya. Jadi anak-anak semua, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kita hari ini, Ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai tujuan dari kegiatan bimbingan kita hari ini. Jadi tujuannya itu agar peserta didik mampu mengetahui penyebab rasa malas saat belajar di rumah, dan yang kedua itu peserta didik mampu menerapkan tips belajar yang sehat selama belajar di masa pandemi. Bagaimana? Sudah paham dengan tujuan sampai sini? Ya, Ibu harapkan dengan Ibu menjelaskan materi sebentar kalian bisa mencapai tujuan tersebut ya. Oke. Sekarang Ibu akan menampilkan materinya di PowerPoint. Semua perhatikan ke depan. Ibu akan menampilkan materinya. Dan sebentar jika ada yang kurang paham dengan materi silahkan bertanya. Di sini nanti Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Paham semuanya? Sudah siap? Oke, Ibu lanjutkan saja. Jadi perhatikan ke depan. Yang pertama itu pembelajaran di masa pandemi. Ada yang tahu pengertian dari pembelajaran? Oke, jadi pembelajaran itu sendiri proses belajar yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik. Jadi di sini proses kita mempelajari sesuatu untuk mengembangkan kreativitas yang ada di dalam pikiran kita seperti itu. Yang berikut, di sini belajar itu ada belajar daring dan ada belajar luring. Pernah dengar kan pembelajaran daring itu yang seperti apa, luring seperti apa? Mungkin ada yang tahu, silakan angkat tangan. Ibu berikan kesempatan kalian. Ya, silakan. Ya, betul sekali ya jawaban. Pembelajaran luring yaitu pembelajaran di luar jaringan. Jadi dia tidak menggunakan internet seperti itu. Kalau daring berarti pembelajaran dalam jaringan. Berarti di sini kita memanfaatkan media atau aplikasi begitu. Oke, bagus. Ibu lanjutkan saja. Di sini Ibu ingin menjelaskan apa saja yang menyebabkan siswa merasa malas belajar ketika pembelajaran dilakukan di rumah. Yang pertama itu aktivitas yang monoton. Ya, betul atau tidak gini? Aktivitas yang monoton, tiap hari bangun, belajar, kerja tugas, begitu-begitu saja. Betul atau tidak? Ya, memang betul. Yang berikut itu kesepian.
Kalian merasa sepi tidak kalau belajar di rumah? Ibu saja sebagai guru, ibu saja merasa kesepian ketika ibu tidak bertemu kalian. Apalagi kalian yang notabene-nya masih dalam usia remaja, masih membutuhkan relasi yang banyak. Pasti kalau belajar dari rumah itu sangat kesepian. Yang berikut itu minimnya fasilitas belajar di rumah. Ya, jadi seperti yang kita tahu, setiap orang itu punya fasilitas belajar di rumah itu yang berbeda-beda. Ada yang orang tuanya mampu menyediakan seperti laptop, handphone, dan ibu tahu beberapa dari kalian kan kita seperti itu belajarnya dengan media yang ada saja. Jadi itu yang membuat kadang siswa itu merasa malas belajar di rumah. Betul atau tidak? Ya, betul. Yang berikut ibu akan menjelaskan hal apa saja yang terjadi jika rasa malas kalian itu dibiarkan. Yang pertama, semangat belajar kalian pasti akan menurun. Betul atau tidak? Ketika kalian sudah merasa bosan, kesepian, fasilitasnya kurang, pasti semangat belajar dari dalam diri ini sudah mulai menurun. Yang kedua itu semakin jenuh, baru buka buku mata sudah ngantuk. Betul tidak? Yang berikut itu stres mengikuti pelajaran. Ketika ibu kasih tugas, seperti yang kita kan 1 bulan 1 minggu untuk ke sekolah. Waktu 1 minggu itu datang ke sekolah, ibu kasih pelajaran, bilang stres, bosan. Kebiasaan-kebiasaan yang kalian sering lakukan di rumah seperti tidur, ketika datang ke sekolah juga, maka kalian pasti akan cepat merasa bosan, jenuh. Ya, yang berikut itu tugas tidak terselesaikan. Ini banyak sekali yang ibu temukan. Banyak sekali guru mata pelajaran datang ke ibu dan beritahu bahwa si A tidak kerja tugas ibu, si B tidak kerja tugas. Si A ini sudah berapa kali ibu, dia tugasnya tidak kumpul ibu, tolong guru BK tolong dulu, ini bagaimana siswa ini. Itu sering ibu temukan. Nah, sekarang untuk menghindari hal-hal tersebut, di sini perhatikan semua ke depan. Ibu akan menjelaskan di sini ada tips belajar yang sehat selama belajar dari rumah. Yang ini akan membuat semangat belajar kamu di rumah semakin meningkat. Yang pertama itu berkaitan dengan motivasi, harus tanamkan motivasi itu dari dalam. Itu yang itu berkaitan dengan motivasi intrinsik. Harus tanamkan motivasi intrinsik yang kuat dari dalam. Keinginan, semangat dari dalam. Harus tanamkan pikiran yang positif. Jika adik-adik semua ingin kembali belajar di sekolah seperti hari ini, maka ketika di rumah itu harus semangat belajar, semangat mengerjakan tugas. Ya, begitu. Yang berikut, ketika di rumah itu adik-adik diharapkan untuk mencari tempat belajar itu yang nyaman. Cari tempat yang nyaman, yang tidak panas. Sebelum belajar itu ibu kasih tips, sebelum belajar itu kalian harus siapkan ruangan yang betul-betul kalian rasa nyaman, sapu bersih-bersih itu ruangan, pencahayaannya yang bagus, sehingga tidak membuat kamu belajar di atas tempat tidur, belum baca habis buku langsung tidur. Itu sangat tidak disarankan. Ya, jadi ruangan itu usahakan yang bersih, sederhana tapi intinya bersih, nyaman. Yang berikut buat jadwal belajar harian. Oke adik-adik, biar adik-adik belajar di rumah, tetap adik-adik itu menggunakan jadwal pelajaran yang diberikan dari sekolah. Sehingga dari pagi itu adik-adik sudah belajar, tugas apa hari itu dikerjakan hari itu juga. Jangan pagi-pagi bangun pagi sudah pergi bermain, jalan-jalan. Kita belajar dari rumah bukan berarti kita diliburkan. Namun adik-adik di rumah itu tetap belajar menyesuaikan dengan jam pelajaran di sekolah. Sehingga jam belajar adik-adik itu tidak hanya malam saja. Bisa paham? Ya, ibu harap kalian bisa menerapkan hal ini. Karena ini banyak ibu temukan. Banyak yang tugasnya tidak selesai, guru mata pelajaran datang ke ibu, melaporkan ke ibu. Yang berikut, jangan malu bertanya. Jika ada tugas yang tidak terselesaikan, maka ketika diberikan kesempatan untuk datang ke sekolah, tanya ibu, tanya guru mata pelajarannya, ibu ini saya kurang mengerti. Atau mungkin yang rumahnya dekat dengan guru bisa juga bertanya,
tetapi jangan lupa protokol kesehatan harus diterapkan. Atau juga yang menggunakan handphone, bisa kalian gunakan itu media yang ada itu. Jangan hanya bermain Instagram, Facebook, WA dan lain-lain, tapi gunakan media yang ada untuk mencari informasi begitu. Sumber-sumber referensi-referensi dari buku ataupun jurnal. Yang berikut, tetap menjaga kesehatan meskipun belajar dari rumah. Ya, salah satu tips belajar yang sehat juga, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Jadi anak yang rajin mandi, bersihkan diri, kesehatan lingkungan, itu harus diterapkan sehingga kita dijauhkan dari COVID. Ketika COVID hilang, maka kita semua akan kembali ke sekolah. Jadi itu saling berkaitan. Sampai sini materi kita sampai di sini saja. Jadi mungkin adik-adik semua ada yang kurang paham atau ada yang mau sharing mengenai pengalamannya mungkin selama belajar di rumah. Mari Ibu buka sesi tanya jawab di sini, diskusi. Baik, silakan yang ingin bertanya atau mau mencurahkan pendapatnya, dipersilakan untuk angkat tangan, berdiri, dan silakan bertanya. Oke adik-adik semua, terima kasih. Ibu sangat apresiasi dengan Cynthia yang sudah bertanya. Mungkin dari teman-teman di dalam kelas ini ada yang mau menjawab pertanyaan dari Cynthia, Ibu persilahkan. Yang mungkin bisa membantu Ibu menjawab, nanti jawab saja, Ibu yang melengkapi. Kalian jawab saja apa yang kalian paham. Oke, jawaban yang luar biasa dari Andreas. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, itu berkaitan dengan motivasi belajar. Motivasi itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada yang dari dalam diri dan ada yang dari luar. Dari dalam diri itu seperti tadi, harus ada semangat dari dalam diri untuk belajar. Tanamkan pikiran-pikiran positif bahwa belajar ini tidak membuat saya jadi sakit atau apa, tapi membuat saya jadi pintar begitu. Kalau yang dari luar tadi seperti dari lingkungan keluarga, tempat tinggal begitu. Bisa paham Cynthia? Oke, baik. Masih ada lagi yang ingin bertanya atau mau mencurahkan pengalaman pendapatnya, Ibu persilahkan. Oke, terima kasih Ibu, sangat apresiasi dengan keaktifan kalian hari ini. Harapan Ibu agar apa yang sudah Ibu jelaskan tadi itu tidak hanya di kelas ini saja, tapi dapat ketika kalian pulang ke rumah dapat kalian terapkan. Oke, jadi Ibu akan mempersilakan siapa di sini yang bisa menyimpulkan penjelasan dari Ibu mulai dari awal hingga akhir. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang Ibu jelaskan hari ini? Ya, kepada Tommy Ibu persilahkan. Berdiri nak. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk Tommy. Ya, betul sekali. Jadi hari ini Ibu menjelaskan mengenai motivasi belajar di masa pandemi. Jadi tadi ada beberapa hal-hal yang harus dihindari dan tadi Ibu juga menjelaskan ada beberapa hal yang terjadi ketika kamu membiasakan kebiasaan belajar yang salah di masa pandemi ini. Seperti rasa malas atau apa, nanti menyebabkan semangat belajar kamu menurun, kamu tidak mengerjakan tugas dengan baik. Maka Ibu memberitahu ada beberapa tips belajar yang sehat yang dapat kamu lakukan di rumah. Seperti tadi, menyediakan tempat belajar yang nyaman, buat jadwal pelajaran, serta jangan malu bertanya. Oke, sampai sini semuanya sudah paham? Ya, Ibu sangat senang sekali hari ini kalian semua aktif. Ibu harapkan semangat yang hari ini jangan di hari ini saja, tetapi untuk di minggu-minggu berikutnya tetap semangat. Ibu yakin anak-anak Ibu pasti mampu menerapkan motivasi belajar yang sehat di rumah. Oke, Ibu matikan dulu PowerPoint-nya. Oke, sudah. Itu saja penjelasan dari Ibu hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan bimbingan kita hari ini, Ibu minta Tommy bisa pimpin kita dalam doa. Oke, persilakan berdiri saja. Nah, kamu di belakang berdiri saja.
Oke, terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Ibu harap tetap jaga kesehatan supaya kita dihindarkan dari COVID-19. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, Ibu minta maaf. Sekian dari Ibu, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.